Sempat ditahan oleh Polda Metro Jaya, kedua tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, akhirnya diberi penangguhan penahanan. Tim kuasa hukum Roy dan Tifa sebelumnya sempat berkirim surat permohonan penangguhan penahanan untuk kedua kliennya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Rupanya surat permohonan tersebut diterima dan kedua tersangka diberikan penangguhan penahanan. Keputusan Kejari ini pun disambut baik dari kubu Roy dan Tifa. Meski demikian, kuasa hukum Roy menegaskan ada tanggung jawab yang mengikuti menyusul keputusan itu. Jadi sebelum pelimpahan kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada pukul ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Alhamdulillah, saya secara pribadi, Roy Suryo Noterbudojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifauzia Tiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain. Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rusama. Dan terutama yang tidak bisa kami lupakan, seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ya, terima kasih. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyebut adanya jaminan dari keluarga Roy dan Tifa serta pernyataan kedua tersangka yang berjanji akan kooperatif dan menjaga situasi kondusif menjadi alasan memberikan penangguhan penahanan. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan.
Dari ruang penyidikan hingga meja pemeriksaan, kasus dugaan fitnah ijazah palsu terus jadi sorotan. Roy Suryo dan Dr. Tifa kini dapatkan penangguhan penahanan, tak lagi rasakan dinginnya malam di balik jeruji tahanan. Lantas akankah persidangan nanti menghadirkan jawaban atas berbagai pertanyaan? Kita bahas lebih dalam malam ini bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo dari TPUA, Azam Khan. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Azam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman audionya kurang keras. Kecil. Kurang keras? Oke, mungkin saya agak sedikit kencang sedikit ya saya menyapanya. Baik, Bang Azam, jadi apa yang disampaikan pihak pengacara kepada Kejari sehingga ada penangguhan penahanan ini? Apa yang disampaikan, Bang? Ya, kalau penangguhan penahanan itu kan memang proses yang wajar saja. Artinya proses yang tidak ada hal yang istimewa gitu ya. Jadi penangguhan penahanan itu kan memang diatur di KUHP gitu loh ya. Artinya ya jaminan-jaminan yang harus diberikan itu ya ada sebagai bahan penangguhan penahanan. Namun begini, dari awal itu sebenarnya kita tuh meragukan proses perkara ini berjalan. Pertama, barang itu kan nggak ada yang asli. Barang itu masih diproses yang tidak tahu kemana prosesnya. Terbukti, terakhir-terakhir ini ada putusan KIP yang diajukan Bonatua dan Bonjowi, itu putusannya akhirnya menganulir pasal 17 eksepsi pengecualian, tapi pasal 18 ayat 2 itu lebih kental. Artinya setiap pejabat tinggi jika rakyat berkehendak ingin mengetahui CV dan segala macam itu harus dibuktikan. Dan akhirnya putusan itu disuruh membuka baik di UGM, di Surakarta KPU, KPU DKI dan KPU Pusat. Ternyata pada saat yang di UGM nggak ada UGM itu. Artinya ya saya nggak tahu kabur atau tidak, tapi intinya tidak memberikan. Tapi kalau yang KPU Surakarta, DKI itu memberikan sampai pusat. Ternyata begitu kita cek, oh kok begini gitu loh ya. Ini berarti ada indikasi memaksakan orang ikut kompetisi wali kota, gubernur, apalagi presiden. Maka kami akan pertimbangkan KPU tersebut nanti apakah kami akan melakukan upaya hukum dalam konteks laporan dan segala macam. Nah kita pertimbangkan itu semua. Termasuk yang lucu, ternyata ada 3 laporan dari Lecumanan, Samuel gitu lah ya. Terus Andi Kurniawan, itu di P19 oleh Kejaksaan itu sudah dikesampingkan, sudah tidak ada. Maka ini juga menjadi target secara proporsional nanti akan kita pertimbangkan untuk membuat sebuah laporan karena dia sudah jelas memberikan keterangan yang nggak benar itu lah ya, dengan seolah-olah melaporkan Roy Suryo CS gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang sekian rangkaian. Tapi yang pertama kali saya ucapkan super istimewa adalah kebesaran Allah sendiri. Yang benar-benar Allah membantu sesuatu kebenaran itu memang mutlak ditunjukkan. Dan kejahatan nanti akan juga ditunjukkan sama Allah. Maha besar Allah atas segalanya. Sementara itu, Bang, kalau penangguhan penahanan, kalau bisa audionya nih kok kecil banget ya. Kecil banget ya. Teman-teman mungkin bisa agak dikerasin suara saya buat Bang Azam supaya bisa terdengar. Baik. Iya ini sudah full ya. Sudah full ini. Mungkin dari audio alat Bang Ade mungkin bisa dibesarkan handphone atau laptopnya. Dari situ mungkin. Iya. Ini udah full ya. Full. Tapi sedikit-sedikit yang saya sampaikan terdengar lah ya, Bang Azam ya? Iya, terdengar. Baik. Begini Bang Azam, kalau penangguhan penahanan itu dianggap hal yang biasa-biasa saja, berarti ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa kemarin diputuskan Kejari sempat ditahan, apakah itu juga hal biasa atau itu yang luar biasa? Itulah yang saya sebut kesalahan fatal yang dilakukan oleh Polda. Jadi pada saat penangkapan itu kan tidak ada yang kita tanda tangani. Itu yang saya anggap melanggar KUHP. Dari KUHP yang lama,
KUHP 8 tahun 81, pasal 112 dan pasal 113 itu wajib ada pemanggilan. Ini yang lama ya. Pemanggilan itu 3 hari sebelum dia harus datang. Seperti hari Jumat kemarin, Selasa itu surat pemanggilan tersangka sudah ada. Dikuatkan juga oleh KUHP yang baru. Nomor 20 tahun 2025. Di pasal 100. Isinya juga sama, malah diminta penyidik ini, kalau yang KUHP lama itu subjektif, kalau sekarang ini diminta yang baru ini harus objektif. Nah, ditambah kekuatan lagi dalam KUHP pasal 97 bahwa benar harus dipanggil maksimal itu 2 kali. Lah ini pemanggilan sama sekali nggak ada. Datang-datang setengah diculik, keduanya ini tokoh baik Tifa maupun Roy dipaksa menandatangani. Nah ini yang menjadi masalah gitu loh. Harusnya itu diperbaiki oleh pihak Polda atau semua jajaran kepolisian. Jangan asal tanda kutip indikasi ada tekanan pesanan pokoknya. Nah ini yang berbahaya. Baik. Nah, jadi pasal-pasal KUHP yang mengatur tersebut itu mutlak nggak boleh dimenangkan oleh Perkap atau Perpol, itu kan di bawahnya jauh. Jadi maksud saya biar profesional. Dia ini kan sudah beretikat baik. Kenapa? Kelimanya ini melakukan wajib lapor 6 bulan loh. 6 bulan loh. Nah. Wajib lapor tiap minggu. Lah apa beratnya? Maksud saya kalau pas lagi wajib lapor masukin surat panggilan. Pak, Bu, 3 hari lagi datang ya, ini surat panggilannya. Kan gampang, cuman ngeprint doang kok 1 jam. Baik, Bang Azam dan juga pemirsa. Kita simak dulu ya Bang Azam, ini ada informasi dari Sekjen Pradi Bersatu, Adi Darmawan mempertanyakan keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Adi minta Jaksa Agung menjelaskan sendiri soal penangguhan penahanan Roy Tifa. Kita simak dulu berikut ini. Bapak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik. Seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Bang Azam, tadi dari Pradi Bersatu mengungkapkan bahwa Jaksa Agung harus jelaskan bila mana memang benar bahwa terjadi persetujuan ACC penangguhan penahanan dan memang itu yang terjadi. Perlukah hal itu, Bang Azam? Iya. Halo? Silakan, bagaimana Bang Azam? Ya, jadi gini. Sebenarnya bukan proses penangguhan penahanan. Perkara ini memang nggak bisa dipaksakan untuk naik, gitu ya. Kenapa saya katakan? Barang itu aslinya mana? Barang itu tidak pernah ditunjukkan aslinya. Yang ditunjukkan gelar perkara di Mabes nggak ada, yang di Polda ada, tapi nggak boleh disentuh, nggak boleh diraba, nggak boleh dipegang. Suruh lihat dengan mata, karena saya di 2 klaster ini kan ikut gitu loh ya, menghadiri gitu loh ya, melihat dan bertanya kepada Dirmom ya, Imanudin gitu loh. Kok ada sih model sistem begini ini? Kenapa sih kok Anda ini nggak mau terbuka? Lo cuma mau begang, mau raba, apa beratnya kalau cuma disuruh ini? Satu itu. Kedua, ini sudah terlampaui dalam P21. Anda bayangkan ini 400 hari loh ya. Dari laporan 30 April 2025. Ini sudah 14 bulan, 400 hari. Terus ditambah lagi ditentukan tersangka itu sejak awal bulan 11. Dan sekarang ini sudah 7 bulan lebih gitu loh ya. Nah, terus ditambah lagi dengan
peraturan-peraturan baik itu di KUHP 138 gitu loh ya, baik tahun 8881 gitu loh ya, baik juga di KUHP 62 ayat 4 dan 5, batas waktu itu cuma 14 hari. Nah, ini sudah 100 hari lebih, bahkan 4 bulan sudah. Berarti ini dipaksakan, makanya dari awal saya bilang ini kasus nggak bisa dipaksakan. Saya nggak terlalu artinya merasa oh ya tidak bisa ditahan. Ini memang nggak bisa dipaksa kok. Tapi ya sudah, kita lihat nanti bagaimana, gitu loh ya. Baik, Bang Azam. Masa sih mantan ex-presiden kasusnya ini 14 bulan nggak jalan-jalan sampai sekarang, baru cuman sekitar begini-begini, kan lucu. Biasanya kan cepat, ya karena barangnya itu juga diragukan. Dipaksakan. Apalagi tambahannya sekarang, 3 pelapor itu, baik Lee Cumanan, ini biar Mas Boy juga tahu, baik Samuel maupun Andi Kurniawan, itu sudah dikesampingkan sejak P19 oleh pihak kejaksaan. Berarti sudah tidak ada mutu lagi, zong sudah. Maka otomatis orang yang ketiganya ini justru bisa dikibarik, dilaporkan balik, gitulah. Kita, gitu loh ya. Nanti semua ini akan dipertimbangkan. Dia sudah tidak bisa masuk di area persidangan. Jadi firm khusus untuk 310, 311 itu adalah murni orang yang menjadi korban. Jadi dipahami dulu proses perkara ini, jangan artinya membangun narasi dan opini nggak jelas, pakai dasar gitu loh maksud saya. Baik Pak Azam, ini kita juga ada Zefrin Boy Kanu, Ketua Pradi Bersatu. Selamat malam, Bang Boy. Ya, selamat malam. Baik. Selamat malam, Bang. Ya, baik, malam, Bang Boy, sambil nanti menanggapi juga yang disampaikan Bang Azam, tapi pertanyaan saya tadi, Bang, proses penangguhan penahanan kan hal yang ya biasa saja disampaikan oleh Bang Azam begitu, Bang Boy. Tapi tadi saya simak dari Pradi Bersatu agak tinggi nih nadanya ketika konferensi pers. Apa yang terjadi, Bang Boy? Ya, kita kan ini Bang, kita ini agak kaget karena kita merasa bahwa proses penahanan itu sudah sesuai dengan KUHP yang sudah dilaksanakan oleh Polda Metro. Karena orang ini ya, Roy sama Tifa ini kan terus saja berkuar-kuar, ya kan, seolah-olah apa yang mereka katakan itu benar. Padahal kan kita mesti buktikan di pengadilan dulu apakah benar apa enggak. Terus berkuar memframing setiap hari, setiap jam di berbagai stasiun televisi, mengakibatkan orang-orang jadi terpecah lah, polarisasi kita terjadi di masyarakat Indonesia. Sehingga kita merasa bahwa kalau yang penahanan itu jalan terbaik supaya mereka tidak berkuar-kuar dulu, tidak cuap-cuap dulu. Kalau mau cuap-cuap berkuar nanti di persidangan. Itu kan lebih tepat sebetulnya, lebih elegan, lebih prosedural daripada ngomong-ngomong yang nggak jelas. Hanya membela diri, mencari kesempatan supaya mencari simpati masyarakat Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia itu sudah pandai, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi nggak usah terlalu memframing hal-hal yang belum jelas. Apalagi dia tidak bisa buktikan mana barang palsunya mana. Sampai saat ini tidak ada barang buktinya yang bisa ditunjukkan oleh Roy CS. Mana saya tanya sama Bang Azam, mana buktinya yang Anda katakan bahwa palsu 99,9% itu di mana? Dan tidak pernah ditunjukkan. Yang ditunjukkan adalah fotokopi di hasil scanning daripada orang PSI itu. Itulah yang dipakai oleh Suryo, ya kan, untuk memframing bahwa ini ijazah palsu. Apa yang palsu? Nggak ada. Nggak bisa dibuktikan secara hukum mana palsunya. Itu persoalannya. Jadi penahanan yang dilakukan itu adalah kita merasa bahwa kalau dengan penahanan berarti untuk sementara mereka berhenti cuap-cuap dulu lah. Itu yang kita maksudkan supaya kita sayangkan kenapa ditangguhkan penahanannya. Begitu Bang. Part bagian mana Bang Roy yang mengusik Bang Roy dan teman-teman Pradi Bersatu cuap-cuap dan juga ocehan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ini sehingga dianggap terlalu berlebihan? Di bagian mana, part apa saja yang disampaikan? Iya, kan abang bisa ikuti saja di podcast, di Rakyat Bersuara, di Head to Head, di mana lagi tuh, Bola Liar, di macam-macam tuh. Itu kan mereka selalu ngomong bahwa memframing bahwa ijazah palsu dengan strategi, dengan teknik menyebarluaskan berita-berita yang tidak benar, kan itu kan belum ada kebenarannya. Oke. Apakah benar itu barang palsu? Saya tanya sekarang, di mana kepalsuannya?
kan harus dibuktikan di persidangan. Yang harus dibuktikan adalah di persidangan, bukan cuap-cuap di media sosial, bukan di televisi. Itu maksud kami, Bang. Kalau jadi begitu, dengan adanya penahanan ini, supaya mereka berhenti dulu cuap-cuap itu. Nanti mau cuap-cuap di pengadilan, di persidangan, ada proses persidangan lebih tepat. saat Kita proses bicara soal penangkapan kemarin, ketika ditahan kemarin Roy Suryo dan Dr. Tifa tersebut, prosesnya sudah benar, Bang Boy, menurut Bang Boy? itu sudah benar. Itu kan kewenangan dari Polda, kewenangan dari penyidik untuk menjemput ya. Dia menjemput itu urusan dia. Maksudnya dia memastikan bahwa Roy dan Tifa ini tidak kemana-mana. Barangnya ada di sini, barang bukti sudah disita. Kemudian orangnya juga harus disimpan, istilahnya ditetapkan atau disiapkan supaya ketika penyerahan tahap 2-nya orangnya sudah ada di situ. Itu kan tujuannya bagus. Supaya semuanya dirapi, semuanya jadi baik. Itu kan tujuannya bagus. Itu kewenangan penyidik, tidak ada melanggar hukum di situ. KUHP yang mana yang dilanggar? Nggak ada situ. Jadi kalau Bang Hasan bilang itu melanggar KUHP, pasal berapa yang dilanggar? Tidak ada, itu kan kewenangan dia. Kapan saja dia mau jemput tersangka, itu hak kewenangannya dia. Tidak bisa ditahan-tahan. Siapapun tidak bisa menahan. Kalau penyidik mau melakukan tangkap atau penahanan, itu haknya penyidik, dan setiap saat kapan saja itu kewenangan dia. Baik. Gitu, Bang. Bang Azam, hak penyidik, Bang, dan salah satu ditahan tuh supaya nggak cuap-cuap, karena cuap-cuap mulu nih, padahal kan belum disidang. Gimana, Bang Azam? Bung Boy ini nggak ngerti apa-apa, bicara itu nggak pakai dasar. Coba tanggapi dulu. Anda kan ketua Pradi Bersatu katanya. 3 orang dari Pradi Bersatu itu, Lecumanan, Samuel, Andi Kurniawan melaporkan itu udah dikesampingkan. Harusnya Anda berjuang dong. Bisa bagaimana caranya bisa melanjutkan proses laporan tersebut. Coba apa itu nggak malu? Satu itu. Kedua, Anda ini nggak ngerti juga. Sampai detik ini saya kasih tahu, surat penahanan itu tidak ada. Anda tanya ke Polda, Anda tanya ke Kejaksaan, sekarang kan sudah wilayah Kejaksaan. Yang ada penangkapan dan tidak ditandatangani, makanya belajar dulu. Jangan bicara, Bung Boy, yang seolah-olah Anda yang paling tahu. Anak buah Anda sudah dikesampingkan kok, bagaimana? Apa nggak malu itu? Laporan Anda aja 3-3-nya itu sudah dikesampingkan, nggak dipakai itu sama Kejaksaan. Karena apa? Nggak benar laporannya. Berarti apa? Nggak mengerti hukum. Nah ini masalahnya gitu loh. Kalau Anda bertanya KUHP, sudah saya jelaskan tadi runtun. Coba Anda juga belajar penjelasan tentang KUHP. Bagaimana isi KUHP itu jabarkan supaya publik tahu. Jangan usah menjustifikasi seolah-olah si Roy, si Tifa berkuar-kuar. Berkuar-kuar itu konteksnya adalah keilmiahan. Jawab dengan ilmiah gitu loh. Nah, saya kira Kejaksaan ini institusi besar yang nggak karu-karuan gedenya, Mas Boy, Bung Boy, ya. Bukan seperti Pradi Bersatu. Dia mengeluarkan itu karena pertimbangannya memang ini rapuh. Gitu loh ya. Kalau ini tidak rapuh, pasti dilanjutkan penahanannya itu. Walaupun ada penangguhan, dan ingat, yang melaporkan itu presiden, bukan sembarangan. Kalau yang melaporkan itu presiden, mana mungkin jajaran di bawahnya itu masa lalunya itu mau main-main. Ya karena dianggap rapuh, dianggap kurang memenuhi syarat, maka oke, diterima soal penangguhan penahanan dengan jaminan dikeluarkan. Nah, kalau yang di kepolisian itu, penangkapan itu tidak ada tanda tangan, Anda tanya itu, Anda cek kebenaran itu. Bukan sekedar ngomong gitu loh ya. Dan penahanan suratnya itu coba cek, ada nggak tanda tangan, ada nggak itu. Nah, itu yang penting, supaya mengerti publik. Baik, 2 poin tadi saya tangkap, Bang Boy dari Bang Azam. Yang pertama, Lecumanan Andi Kurniawan laporannya dikesampingkan oleh pihak Kejaksaan. Yang kedua, surat penahanan tidak ada tanda tanganannya. Silakan, Bang Boy. Kalau soal laporan Lecumanan itu kan kalau dikesampingkan kan kita belum sampai saat ini kan kita belum tahu. Itu kan kata Anda dikesampingkan. Kita kan belum pernah laporan resmi. Tanyakan ke Kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal penahanan itu kan hak tersangka untuk tidak menandatangani atau tanda tangan, itu haknya tersangka. Kalau dia nggak mau tanda tangan ya nggak masalah. Yang penting proses hukum jalan terus. Kewenangan dilakukan oleh polisi. Ya polisi sudah melakukan yang terbaik kok.
kok ada dia tidak mau tanda tangani, itu haknya dia sebagai tersangka, tapi hak penyidik dia melakukan tugasnya. Coba dia bicara mengamankan. bicara dasar di KUHAP, coba KUHAP di mana yang Anda tahu, coba buka sekarang. Anda bisa ngerti nggak bagaimana KUHAP? Jadi jangan cuma menyampaikan narasi dan opini. Coba buka dasarnya. Ya, saya sudah paham. Anda sudah menjelaskan tadi, saya sudah mendengar. Anda menjelaskan sudah benar. Tapi yang saya maksud di sini adalah kewenangan penyidik itu dia melakukan penjemputan atau penangkapan terhadap tersangka itu, kewenangan dia kapan saja dia bisa lakukan. Itu yang saya maksud. Kalau ada dasar, saya paham tadi. Saya paham melampaui benar. dasar itu bukan kewenangan, Bung. Ada aturannya. Yang aturannya itu harus dikirimi surat. Surat itu 3 hari itu yang atur KUHAP lama, KUHAP baru, dan penjelasannya sangat konkret. Kalau itu tidak dilakukan, berarti kan loncat. Kalau loncat ya berarti cacat administrasi. Iya, kalau cacat administrasi nanti Anda challenge saya di sana. Saya lawyer. Gimana, Bang Boy? Silakan Bang Boy. Iya, jadi kalau Anda bilang itu cacat administratif, nanti ada challenge saja. Ada protes dan kritik di sana, nanti di persidangan sana. Jangan di sini. Nanti itu kan semua di proses persidangan. Tunggu di persidangan aja ada. Materi, Bos. Iya. Begitu caranya. Kan Anda tidak bisa tidak melakukan pra peradilan. Berarti tunggu di persidangan. Anda bongkar semuanya di sana. Kita berharap proses sidang ini berjalan. Ngapain Anda harus dukung-dukung pra peradilan? Aneh-aneh aja lah Anda ini. Enggak, saya maksud begini. Yang saya maksud itu kan Anda tidak praktik, kan Anda sudah tidak praktik lagi. Saya ketemu di persidangan aja. Yang dikesampingkan, urus itu anak buah ente yang melaporkan, kok kenapa dikesampingkan? Marahi itu jaksa. Kalau perlu Anda yang sekarang melakukan pra peradilan, gitu loh. Kok kenapa anak buah Anda tiga-tiganya itu? Kan ini kan berita dari Anda, ya kan? Dianggap laporan itu. Kenapa? Nah itu pelajari secara hukum. Pak Nasam, kita kan baru terima berita dari Anda, belum berita resmi dari kejaksaan. Iya kan sudah tunggu dulu dari kejaksaan, baru kita ambil langkah hukumnya. Bukan kita dengar dari Anda lalu kita ambil langkah. Termasuk kita juga akan mengambil langkah hukum nanti, Bos. Iya, jadi kita tunggu sama-sama tunggu. Kita ambil langkah hukum juga, Bang Asam. Jadi Anda tunggu di persidangan, kita juga tunggu persidangan, sama-sama tunggu persidangan aja, begitu. Bang Boy. Iya, kalau persidangan itu kan materinya beda, Bos. Gimana? Baik, Bang Boy. Yang saya tanyakan itu laporan anak buah ente. Oke. Untuk part yang itu mungkin nanti ya Bang Azam ya. Soal laporan itu nanti ya Bang Azam. Kita fokus ke yang penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa juga ya. Karena saya penasaran Bang Boy. Bang Boy, ketika ada Roy Suryo, Dr. Tifa ini menyampaikan pendapatnya melalui podcast, melalui ya tadi disampaikan Rakyat Bersuara dan acara lainnya begitu tentang persoalan ijazah ini gitu. Apakah artinya Anda melarang sama sekali mereka berbicara soal ijazah ini karena dianggap cuap-cuap sehingga itu harus ditahan, atau mereka punya hak sebenarnya untuk mengatakan hal ini terlebih dahulu, Bang Boy? Batasnya di mana sih, Bang Boy? Mereka tuh mengatakan mereka seorang peneliti, ya kan? Peneliti itu punya etika. Ketika dia melakukan penelitian itu ada etika yang dia jaga. Kalau hasil penelitiannya dia sudah seperluaskan, artinya dia mesti bertanggung jawab secara hukum. Nah, pertanyaan hukumnya di mana? Pertanyaan hukumnya kita menduga bahwa dia tuh mencemarkan nama baik orang, menghasut, ya kan? Mencemarkan dan mencoba untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia supaya percaya kepada penelitiannya dia. Penelitiannya dia itu kan, kalau dia seorang peneliti yang baik, dia tahu etikanya. Etikanya di mana? Etikanya dia harus betul-betul menyampaikan dengan pertanggungjawaban hukum. Kalau dia sudah sampaikan ke masyarakat luas, itu artinya dia harus siap dengan segala konsekuensi hukumnya. Itu loh Bang. Kalau dia bicara tidak ada dasarnya apa penelitiannya itu? Penelitian mesti penelitian abal-abal itu. Bukan penelitian belum bisa dibuktikan secara hukum. Nanti di persidangan baru kita bisa buktikan apakah dia penelitian abal-abal atau tidak, apakah ijazah itu palsu atau bukan. Jadi jangan bercuap-cuap yang nggak benar. Begitu loh. Kita sama-sama akan ikuti persidangan. Saya jawab itu. Silakan, Bang Azam. Bagaimana, Bang? Gini loh, Bung Boy. Kepentingan Anda dalam legal standing sama Pak Jokowi itu apa sih? Anda bukan penasihat hukumnya loh. Anda bukan siapa-siapa. Anda tidak memiliki legal standing. 108 Anda berbicara soal itu, justru yang tidak etika itu Anda. Maaf, Bang Azam. Bang Azam, saya minta. Anda punya legal standing. Ini baik. Kan urusannya dengan Pak Jokowi. Bang Azam, Anda dijawab. Kan sudah anak buahnya tiga-tiganya itu dikeluarkan. Anda perjuangkan dong bagaimana itu bisa berhasil melakukan proses laporan.
Lah Baik. Anda sendiri jangan bicara etika, Anda sendiri nggak punya legal standing. Nah, Anda bukan dasarnya Ditahan di situ ya Bang Bang Azam. Azam. Coba Bang Boy, legal standingnya Bang apa Azam. Bang Boy? Silakan Bang Boy. Apa dasar laporan kita itu pasal 108 KUHP yang lama yang menyatakan bahwa setiap orang siapapun yang mengetahui ada dugaan perbuatan pidana dia boleh laporkan. Jadi 108 itu legal standing kami itu melaporkan. Jadi siapa bilang tidak ada legal standingnya? 108 KUHP Ya itu. kenapa Bang. kejaksaan menyampingkan? Soal kesampingan kita belum sampai sana kita belum tahu secara resmi. Itu Ya, kan coba Anda yang dicek. beritakan kan bukan kejaksaan. Anda Kejaksaan lawan harus itu. tahu secara resmi dong Iya, bahwa dicek, telah Anda dikesampingkan. Sampai saat ini kami belum terima. Oh, Ya, kami Bung Boy. sampai saat ini kami belum terima Bang ya. Jadi jangan Boy. bilang dikesampingkan. Ya. Bung Boy, ini perkara pencemaran nama baik dan fitnah. Yang bisa melakukan itu adalah delik absolut yang orang langsung menjadi korban. Pahami dulu secara hukum. Iya, itu Bukan delik orang aduan lain. namanya Bang Asam. Boy, Ini kan setelah delik biasa yang kita laporkan. Andi Kurniawan Samuel melaporkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dikesampingkan. Kalau Anda tidak percaya, datengin ke Kejati, Kejaksaan Agung. Kenapa dikesampingkan? Lawan. Ya kan kita Belum dapat terima, resmi, Bang Azam. Tidak, Bang Azam. karena akan kita belum dapat pertimbangkan laporan pemberitahuan itu juga. resmi. Kita mau pendapat pemberitahuan resmi bahwa itu telah dikesampingkan. Baru kita akan ambil langkah hukumnya, Bang. Itu Datangi dari Anda. aja, Bos, datangi. Makanya mudah-mudahan tidak dikesampingkan. Mudah-mudahan tidak dikesampingkan. Nah, untuk memastikan tidak dikesampingkan atau dikesampingkan, datengin, brother. Tanyain Iya, nanti. apa masalahnya. Nanti Baik. kita akan Oke. cek, Bang. Bang Asam, kita akan cek ketika kabarin, Bang Asam ya. Kita akan cek ya. Baik. Jangan Satu lagi nanti mungkin. akhirnya jadi malu, Bos. Baik Bang Azam. Mungkin satu lagi Bang Boy yang saya juga penasaran. Delik aduan tentang pencemaran nama baik dan delik biasa. Mungkin bagaimana menurut Bang Boy sehingga saya harus bisa Kalau melaporkan itu? delik aduan orang yang betul-betul yang jadi korban itulah yang harus melaporkan. Seperti Oke. sekarang Pak Jokowi melaporkan 310, 311, Ya. ya kan? Tapi kalau delik biasa itu artinya dasar kita 108 KUHP yang katakan bahwa setiap orang yang mengetahui ada perbuatan pidana atau dugaan perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang, kita boleh melaporkan. Makanya kita dasar 108 KUHP itu kita melaporkan bahwa ada perbuatan apa menghasut, apa nama cuap-cuap, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Padahal dia sendiri tidak bisa buktikan kepalsuannya di mana. Yang diambil itu, Ya. contoh yang diambil itu Saya jawab fotokopi ini scan, yang Bang, pasti bukan sekarang. barang analog. Sebentar Bang Azam. Tidak Silakan pernah Bang Boy. lihat Saya barang jawab itu. yang pasti. Bang, ijazah Pak Jokowi tidak pernah dia lihat lalu dia buktikan itu palsu. Itu dapat dari mana? Hah? Itu barang aja dia baru Tidak. lihat tanggal 15 Desember 2025. Gini. Sebelumnya dia Sudah sudah selesai. palsu. Kan nggak benar nih orang nih. Oke. Bang Azam silakan. Ya, Anda sekarang coba urus itu, Sylvester itu. Anda urus itu juga, Rasman itu. Kan itu kelompok termul itu. Kenapa mereka tidak ditahan sudah jelas ingkrah? Lah ini nggak ada apa-apa kok. Orang proses ini proses yang sebenarnya proses obscure label. Kabur, dipaksakan. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak usah ngomong soal Sylvester, soal si Rasman Sutir. Itu bukan urusan abang, Bang. Akhirnya menangguhkan proses Bang Asam ini fokus biar saja berjalan. Udah yang penting Roy Anda dan urus Tifa. aja deh laporan itu kenapa dikesampingin deh. Baik. Bang Itu aja Azam, deh yang paling penting deh daripada ruwet-ruwet Bang Azam ente berbicara fokus juga. pada Roy dan Baik. Tifa. Nggak usah kemana-mana. Urusan Sylvester, urusan Rasman Sutir itu urusan lain, Bang. Abang nggak ada keterkaitan dengan itu. Ngapain abang sibuk-sibuk gitu? Abang Oke. Abang yang sewot ngurus sama Sylvester sama Masa abang, saya heran, abang sewot sama si Sylvester sama Sylvester sama si Rasman. Jangannya abang lebih dalam lagi deh belajar, Bos. Baik Bang Boy. Abang. Bang Azam terima kasih banyak ya. Nanti Bang Boy ketika Baik, terima laporannya kasih. misalnya sudah ada hasil dari kejaksaan, misalnya entah diterima atau dikesampingkan bisa dialog lagi kita ya Bang Boy ya. Bang Azam ya. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.